Organisasi Burung Indonesia yang merupakan Perhimpunan Pelestarian Burung Indonesia mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat dari 4 kampung yang ada di Kecamatan Tabukan Tengah, di antaranya Kampung Miyulu, Kampung Pelelangeng, Kampung Gunung, dan Kampung Manumpitaeng. Pertemuan diadakan pada hari Senin tanggal 3 November tahun 2025 pukul 9 pagi, bertempat di kantor Kapitalaum Kampung Luk Miyulu, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hadir dalam pertemuan tersebut, Fasilitator Organisasi Burung Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christian Banera, Kepala Subbagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Karisma, Kapitalaum Kampung Miyulu Antonio Humune, Kapitalaum Kampung Gunung Akberson Humune, Kapitalaum Kampung Pelelangan Stephen Liulondo, Sekretaris Kampung Miyulu, Mordekai Sasamu, Wakil Ketua MTK Kampung Miyulu Joni Gansalangi, Pengurus LPM Kampung Miyulu Oscar Lembong, Pengurus Linmas Kampung Miyulu, Andon Lumuwu, para kepala lindungan, dan perwakilan warga dari 4 kampung, dalam wawancara dengan reporter Sindo 86tv.com Fasilitator Burung Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christian Banera menjelaskan, bahwa tujuan diadakan pertemuan dengan beberapa perwakilan warga masyarakat dari 4 kampung, adalah untuk mendampingi masyarakat dan memberikan edukasi kepada warga masyarakat, bahwa betapa pentingnya kita menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan. Baik itu komponen lingkungan hidup abiotik maupun komponen lingkungan hidup biotik. Semua makhluk hidup atau organisme yang berada dalam suatu ekosistem, termasuk satwa-satwa endemik seperti burung-burung, kita harus jaga dan lindungi khususnya jenis burung tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian ucap Christian Banera. Lebih lanjut Christian Banera menjelaskan, tentang keterkaitan satwa-satwa endemik dengan lingkungan alam menurut Christian Banera, betapa pentingnya aspirasi dan partisipasi aktif dari warga masyarakat khususnya para petani terkait penggunaan lahan, maupun perencanaan tata guna lahan, sehingga dalam pengembangan dan pemanfaatannya tidak sampai mengganggu kenyamanan satwa-satwa endemik yang berada di kawasan hutan khususnya di kawasan hutan lindung, ucap Fasilitator Organisasi Burung Indonesia. Dalam kesempatan yang sama Kepala Subbagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Karisma, menjelaskan pembahasan tahun lalu tentang kegiatan inventarisasi pemukiman dan fasilitas yang ada di dalam kawasan hutan. Menurut Karisma, pemukiman yang sudah diinventarisasi tersebut dan fasilitas yang ada di dalamnya, secara administrasi negara telah masuk dalam kawasan hutan lindung. Karena sudah masuk dalam kawasan hutan lindung, maka sebagai masyarakat tentunya kita harus menjaga, memelihara dan melestarikannya, ucap Karisma. Sementara itu menanggapi kegiatan pertemuan yang diadakan Organisasi Burung Indonesia, Kapitalaum Kampung Miyulu Antonio Humune, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Organisasi Burung Indonesia dan berharap untuk tetap bersinergi ke depannya. Baik, terima kasih, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Christian Banera, asal dari Kampung Manganitu. Lebih khusus Kampung Kalorani sih, Kecamatan Manganitu, Kampung Kalorani. Saya sendiri bekerja di Burung Indonesia sudah jalan 2 tahun. Burung Indonesia sendiri bekerja di mendampingi di 22 kampung, yaitu yang untuk di Kecamatan Tabukan Tengah masuk di Kampung Miyulu, Kampung Pelelangeng, Kampung Puluk 1, Puluk 2, dan kampung yang kecamatan paling ujung Bongkali. Cuman ini dalam pembaruan ini ada ketambahan juga, nggak tahu seperti apa kedepannya dari perpimpinan, karena ada kampung Manumpitaeng yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Sedangkan program Burung Indonesia sendiri untuk pendampingan untuk melindungi satwa-satwa endemik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, begitu. Dengan cara mendampingi masyarakat agar mengurangi tekanan ke arah hutan lindung, terlebih khusus ke petani seperti ada pembukaan lahan. Nantinya juga di situ kan ada habitat-habitat satwa yang mungkin menjadi satwa-satwa endemik yang mungkin akan terusik dan akan berpindah ke tempat lain. Sedangkan mereka tidak tahu untuk daerah-daerah daerah selanjutnya itu mungkin ada predator atau seperti apa, mereka tidak tahu. Itu kita menjaga agar mereka tidak ada berpindah tempat lagi. Kalau dana sendiri kita tidak pakai dana dari pemerintah,
melainkan kita ada dana sendiri dari donor dari luar, bukan dana dari pemerintah. Tapi kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, khusus kabupaten, sama juga pemerintah kampung, baik dari kecamatan maupun Kapitalau sendiri. Nah, saya sendiri sebagai staf Buruh Indonesia, saya tinggal di Kampung Miulu dan Kampung Pelelangen. Jadi tergantung saya mau melakukan aktivitas di mana. Kalau seperti sekarang ini saya melakukan aktivitas di Kampung Miulu, jadi saya harus tinggal di Kampung Miulu, berbaur dengan masyarakat Kampung Miulu. Kedepannya mungkin kalau dari Buruh Indonesia ini sendiri punya keinginan untuk selain ingin menjaga satwa, kita juga ingin menjaga masyarakat. Bagaimana kita ingin melarang masyarakat untuk tidak melakukan perburuan atau pembukaan lahan, tapi kita juga harus memberikan solusi ke masyarakat seperti apa. Nah, dari pendampingan seperti ini yang kita lakukan, seperti ada yang macam kayak kegiatan permakultur yang di kampung-kampung pendampingan yang sudah lama, baru ada juga pengurusan perhutanan sosial untuk kampung-kampung yang sudah jalan. Begitu, Pak. Ya, oke. Dan kegiatan Buruh Indonesia ini telah mendampingi kami yang ada di Kampung Miulu, pemerintah, bahkan masyarakat. Dan ini sangat penting karena selain ada pendampingan dari Indonesia, di sini pun kami mendapatkan dokumen yang akurat, yaitu dari peta kampung yang akurat, yang di dalamnya memuat berbagai sumber daya alam, pun di dalamnya sumber daya manusia. Nah, ini berkolaborasi, sangat baik program ini. Mudah-mudahan kedepannya juga ini tetap mengharapkan kerjasama yang terus bersinergi dengan tim Buruh Indonesia. Mantap. Ariel Purubara, Sindo86tv.com, dari Kampung Miulu, Kecamatan Tabungan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe melaporkan.